Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Saya lanjutkan untuk part kedua ini ya. Nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Insya Allah kita akan bahas penilaian harian bab 3. Tata nama dan persamaan reaksi ya. Kimia kelas 10. Ayo merapat kita belajar bersama ya. Nomor 11. Seng fosfit merupakan salah satu senyawa anorganik yang digunakan sebagai rodentisida atau racun tikus. Senyawa ini menghasilkan gas beracun bagi manusia dan hewan jika terkena air atau asam. Rumus kimia senyawa tersebut adalah seng fosfit. Seng itu biloknya adalah 2+, fosfit itu adalah PO3 3- gitu. Lalu kita silangkan ya Dek ya. Maka ke sini 3, ke sini 2 ya. Maka jadinya seng 3 PO3 2. Ya, seperti ini ya. Jawabannya adalah A. Nomor 12 soal HOTS. Kation berikut yang dapat dipasangkan dengan anion hidrogen fosfat. Hidrogen fosfat itu adalah HPO4 2- membentuk senyawa poliatom dengan perbandingan jumlah ion 1:1. Ya, ini berarti nanti direaksikan ya dengan logam ya. Nanti perbandingannya adalah 1:1. Agar 1:1, maka nanti kalian carilah logam yang biloknya 2+. Kan jadi hilang deh. Jadinya 1:1. Ya. Yuk kita cari ya yang logam golongan 2 atau yang biloknya kita cari yang 2+. Kalium itu adalah K+ ya. Kalau K+ jadi bagaimana, Dek? K+ HPO4 2-. Nanti perbandingan adalah 1:2 gitu guys. Ya, maka tidak mungkin rubidium itu adalah Rb. Ini adalah golongan 1,2 ya. Halina kawin rubi. Nah, itu rubinya itu rubidium, rubi CS frustasi. Amonium itu adalah NH4+, jadi ya. Maka dia juga biloknya +1. Kalau +1 nanti jadinya perbandingannya 1:2. Karena HPO4 itu biloknya -2 ya. Ini ada -2 di sini. Oke, kita cari yang logamnya golongan 2 ya. Al itu Al3+, maka salah. Ya, jawabannya adalah Mg2+ ya. Maka nanti Mg2+ HPO4 2-, nanti kan sama-sama hilang nih 2 nih. Maka dia membentuk senyawa MgHPO4. Perbandingannya adalah 1:1. Gitu guys ya. Semoga kalian paham. Kita masuk ke soal nomor 13. Senyawa yang memiliki perbandingan koefisien reaksi 3:2. Oke, saya akan buat di sini ada C4H8 ditambah dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Ini adalah sebuah reaksi pembakaran. Itu cara menyetarakannya itu urutannya CHO ya, Dek. C-nya 4, maka saya masukkan sini 4. Oke. Terus H-nya ya, H-nya 8, maka saya masukkan sini 4. 4 kalikan 2 kan 8. 4 kalikan 1, C-nya 4. Lalu oksigen itu dari ruas kanan dulu ya, Dek. 4 kalikan 2 itu 8. 4 kalikan 1 itu 4. 8 ditambah 4 itu 12. Maka ruas kiri oksigennya juga wajib 12. Biar 12 kan ini 6. 6 kalikan 2 kan 12. Begitu ya, Dek ya? Iya, sudah setara ini. Yang perbandingannya 3:2 tuh siapa? Ini ya. Dengan ini ya. O2 dengan CO2. Kan betul tuh. 6:4. Masing-masing saya bagi dengan 2, maka 3:2. Atau bisa juga O2 dengan H2O. Kan boleh. Ya. O2 dibanding dengan H2O. O2-nya kan 6, H2O-nya 4. Sama saja ya, 3:2. Ya, oke, kita lihat. Mana yang seperti itu? O2 dengan CO2. Ya, ini jawabannya adalah E. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 14. Reaksi antara logam aluminium. Aluminium mintanya fasenya logam maka solid
direaksikan dengan uap air. Uap air berarti kan H2O, fasenya gas, membentuk aluminium hidroksida. Aluminium itu biloksinya 3+ karena golongan 3. Hidroksida itu adalah OH- ya. Kita silangkan sini 1, sini 3. Maka nanti senyawanya AlOH3. Paham ya? Dan gas hidrogen, maka gas hidrogen. Kita setarakan logamnya dahulu ya, Al-nya 1, Al-nya 1. Kita lihat O-nya ya, di sini O-nya 3, maka saya masukkan koefisiennya O-nya 3. Lalu H-nya ada 6, di sini H-nya baru 3, maka kurang 3 ya. Karena kurang 3, maka saya letakkan 3/2. Paham ya? Karena ada per 2-nya, boleh kalian setarakan semua saya kali dengan 2. Maka jadinya 2Al ditambah 6H2O menghasilkan 2AlOH3 ditambah 3H2. Seperti itu. Ya, ini berarti salah. 2Al 6H2O salah. 2AlOH3, iya, jawabannya adalah A. Next, saya masuk ke soal nomor 15. Senyawa belerang di udara bereaksi dengan air hujan membentuk hujan asam. Hujan asam bersifat korosif sehingga merusak bangunan dan berbahaya bagi makhluk hidup. Patung atau bangunan dari bahan yang mengandung kapur dapat terkikis apabila terkena hujan asam terus-menerus. Pernyataan yang tepat mengenai peristiwa tersebut adalah A. Semua reaktan adalah senyawa asam. Saya akan coba di sini ya. Hujan asam itu kan tadi apa guys? Senyawa belerang di udara bereaksi dengan air hujan gitu ya. Senyawa belerangnya itu adalah SOX ya. Ditambah dengan H2O. Nanti akan menghasilkan H2SO3 atau nanti akan menghasilkan terkondensasi menjadi H2SO4. Nah, yang di ruas kiri ini disebut reaktan. Ya, di ruas kanan ini disebut produk. Gitu ya. Apakah semua reaktan adalah senyawa asam? SOX sama SOX atas dan bawah, maaf ya. Itu X-nya berarti saya lanjutkan aja ya. X-nya saya buat ini adalah 2. SO2 plus H2O menghasilkan asam sulfit. SO3 ditambah H2O nanti akan menghasilkan SO4, H2SO4. Ya, ini memang itu ya, oksida asam ya. Tetapi untuk H2O-nya ini adalah netral ya. Dia bisa bersifat asam maupun basa karena melepas OH- dan H+. Ya, maka ini tidak semuanya asam. Ada H2O nih, bersifat netral. Kita lihat poin B, semua produk reaksi adalah senyawa biner. Kita lihat, di dalam senyawa H2SO3 terdapat 2 unsur lebih. Maka bukan biner. Biner itu kalau ada 2 unsur aja. Misalkan contoh HCl, ini biner, 2 unsur. Ini namanya poliatom. Ya, maka ini salah juga. Kapur merupakan senyawa yang mempunyai nama kimia kalsium karbida. Salah ya, kalau kapur itu adalah CaCO3, namanya kalsium karbonat. Poin D, perbandingan molekul kapur yang bereaksi dengan hujan asam adalah 2:1. Ya, reaksinya tuh kita lihat bisa di poin E ya. Inilah reaksi kapur bereaksi dengan asam sulfat. Maka perbandingan molekul kapur yaitu CaCO3 dengan hujan asam, di sini berarti hujan asamnya adalah asam sulfat, itu perbandingannya harusnya 1:1. Lihat koefisiennya ya D, ini 1, ini juga 1. Berarti salah juga ya. Jawaban yang tepat itu adalah E. Inilah reaksi pengikisan kapur ya oleh asam sulfat atau hujan asam. Ya, semoga bisa dipahami. Kita masuk ke soal nomor 16. Reaksi pembakaran gas asetilen dimanfaatkan dalam proses pengelasan logam. Reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air.
Persamaan reaksi setara pembakaran gas asetilen. Asetilen itu adalah C2H2 ya. Kita bakar, kalau dibakar berarti tambah O2, menghasilkan gas CO2 dan H2O. Begini deh ya. Maka ini salah, ini salah, ini salah. Ya, tinggal kita setarakan. Kita masukkan koefisiennya 2, boleh. Saya masukkan sini 2. C-nya berarti 4 ya, D. Saya masukkan sini 4. C-nya 4. H-nya berapa? H-nya 4. Saya masukkan sini 2, maka H-nya juga 4. Oksigennya 4 kalikan 2, 8. 8 ditambah 2 itu 10. Maka saya masukkan sini 5. Sesuai ya dengan poin E, sudah setara ini. Oke ya, jawabannya adalah E, 17. Diketahui ada ClO2 ditambah dengan HPO2 ditambah dengan H2O menghasilkan HCl ditambah dengan H3PO4. Disuruh setarakan ya, Dek ya. Kalian bisa sih menggunakan metode Bilox ya. Saya akan ajarkan begini, Dek. Kan kalian sudah belajar redox ya sebelum ini. Cl ke Cl yang mengalami perubahan Bilox, nanti P ke P. Nah, saya ajarkan ya. Ini kan O min 2. Min 2 kalikan 2 itu kan min 4, maka Cl-nya plus 4. Begitu ya. H itu plus 1, maka Cl-nya sini min 1. 4 ke min 1, maka turun 5. Ya, lanjut. 2 kalikan min 2 itu adalah min 4, H itu plus 1. Plus 1 sama min 4 kan min 3, maka P-nya plus 3. Ini adalah plus 3, di sini min 2 kalikan 4 itu min 8 ya. Min 8 tambah 3 kan min 5, maka sini plus 5. 3 ke 5, maka naik 2. Saya kalikan silang habis itu. Sini kalikan 2, sini kalikan 5. Begitu deh. 2 kalikan 1. Saya masukkan 2 ClO2. Ikutin garisnya ya. 2 dikalikan sini. Maka nanti menghasilkan 2 HCl. Terus tinggal yang ini. 5 kalikan sini. Maka ditambah 5 HPO2 ya. Terus 5 kalikan sini, ngikutin garisnya ya, Dek. Sini ditambah 5 H3PO4. Tinggal ditambah sisanya H2O. Nanti untuk terakhiran aja ya. Saya akan cek di ruas kiri Cl-nya 2, ruas kanan Cl-nya sudah 2. Oke. Di ruas kiri P-nya ada 5, di ruas kanan P-nya juga ada 5. Di ruas kiri H sama O-nya belum setara ya. Saya akan setarakan H dari ruas kanan dulu. Di sini H-nya 2. 5 kalikan 3 berapa, Dek? 5 kali 3 15 ya. 15 tambah 2 17. Berarti ruas kanan itu H-nya 17. Di sini H-nya baru 5. Berarti biar 17 kan kurang 12, maka saya masukkan sini 6. 6 kalikan 2 kan 12. H-nya sudah setara 17. Oksigennya insya Allah menyusul ya. 5 kalikan 2 itu 10. Ditambah 6 dikalikan 1 itu adalah 6. Ditambah, ini ketinggalannya depan ya. 2 kalikan 2 itu 4. Ya, maka oksigennya 20. Untuk kanan juga wajib 20. Ini kita lihat 5 kalikan 4 kan 20. Setara semuanya. Ya. Maka ketahuan nih A-nya itu adalah 2, B-nya itu adalah 5, C-nya itu adalah 6, D-nya itu adalah 2, E-nya itu 5. Ya. 2, 5, 6, 2, 5. 25625. Jawabannya adalah E. Oke ya. Silakan kalian ulang kembali, semoga kalian bisa memahaminya. Saya masuk ke soal nomor 18, soal HOTS. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi antara larutan asam sianida itu HCN ya, Dek, dengan tembaga 2 sulfat. Tembaga 2 artinya Cu mintanya biloxnya 2+.
Sulfat itu apa? Sulfat itu SO4 2-. Sama-sama 2 dihilangkan, maka tembaga 2 sulfat itu seperti ini, CuSO4. Saya masukkan di sini ya, CuSO4. Nanti hasilnya apa? Jangan bingung ya, kayak gini caranya. Ini kan H+ sama Cn-. Di sini tadi kan Cu2+ sama SO4 2-. Nanti positif bereaksi dengan negatif. H+ ditambah SO4 2-, kalikan silang ya. Maka nanti produknya adalah asam sulfat H2SO4 ditambah Cu2+ sama Cn- kayak gini deh. Cu2+ sama Cn- tinggal dikalikan silang. 1, sini 2 ya. Maka ditambah Cu, Cn2. Begitu teman ya, kita setarakan yuk. S-nya 1, S-nya 1, Cu-nya 1, Cu-nya 1, Cn-nya minta 2, saya masukkan sini 2. Ya, H-nya ruas kiri 2, kanan sudah ada 2. Udah setara deh. Ya, tinggal kita cek nih poin A, B, C, D, E-nya. Tembaga 2 sulfat merupakan senyawa biner. Inilah tembaga 2 sulfat. Bukan biner ya, tetapi poliatom. Salah. Asam sianida mempunyai rumus kimia H2Cn. Salah, harusnya HCN. Salah satu senyawa hasil reaksi adalah tembaga 1 sianida. Ini kita lihat di sini ya. Cu, Cn2 ya. Cn itu biloxnya -1 ya, Cn-, -1 kalikan 2 itu -2. Maka Cu-nya berapa? Cu-nya +2. Harusnya tembaga 2 sianida. Ya, bukan tembaga 1. Oke, next. Perbandingan koefisien antara kedua reaktan. Koefisien antara kedua reaktan. Reaktan itu di ruas kiri ya. Reaktan atau reaksi di ruas kiri, kalau di ruas kanan namanya produk ya. Nah, perbandingan adalah 2:1 ya koefisiennya ya. Ini salah, harusnya 2:1. Poin E, perbandingan koefisien reaksi antara kedua hasil. Ini ada kedua hasil reaksi. Hasil itu sama aja produk ya. Betul ya, perbandingannya adalah 1:1. Oke guys, jawabannya adalah E. Ini silakan kalian ulang kembali. Semoga kalian paham. 19. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan yang benar mengenai senyawa CrO. Oke, CrO ini Cr-nya adalah logam transisi ya. Maka nanti menggunakan bilox tata namanya. O itu biloxnya adalah -2, maka Cr-nya di sini +2. Saya kasih nama kromium atau krom boleh. Krom 2, oksigen menjadi oksida. Oke. Apakah tersusun atas unsur non-logam? Salah deh. Kromium itu adalah logam transisi ya. Kalau oksigen memang non-logam. Salah. Termasuk senyawa poliatom? Tidak, ini namanya senyawa biner. Karena dalam senyawa tersebut hanya tersusun dari 2 atom. Atom 1, atom kedua. Ya. Salah berarti ya. Mempunyai nama krom oksida. Salah. Harusnya krom 2 oksida ya. Ya, ini tanda tanya ya. Tapi 1 dan 2 salah ya. Jawabannya 3, 4, 5. Memiliki muatan kation +2, betul ya. Kromnya 2+. Senyawa biner betul ya. 4 sama 5 betul. Ya, wis ya. Jawabannya itu adalah poin E. Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 20, soal terakhir ya. Kalian tinggal cek and recheck ya. Kita sharing bersama-sama. Ozon digunakan sebagai oksidator pada reaksi oksidasi senyawa organik fenol. Jika reaksi tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, koefisiennya ya. Coba saya akan kerjakan seperti ini. Ozon itu adalah O3 ya, bereaksi dengan fenol C6H5OH, menghasilkannya kita cek. Gas karbon dioksida ikutin aja CO2. Air itu berarti H2O ya. Gas oksigen itu berarti O2.
Koefisien reaksi molekul ozon pada persamaan. Oh, ditanya adalah koefisiennya ozonnya ya. Ini ozon, koefisiennya berapa? Yuk kita setarakan ya. C-nya 6, kita masukkan 6. H-nya 6, saya masukkan 3. 3 kalikan 2 kan 6 ya. Apalagi nih? Udah setara ya. C sama H-nya ya. Tinggal oksigennya. 6 kalikan 2, 12. 3 kalikan 1, jadi 15 ya. Untuk ruas kiri yang sudah jelas ini oksigennya 1 ya. Nah ini ada 15, ini koefisiennya belum ada yang oksigen. Maka kalau saya masukkan, ini misalkan koefisiennya 1 ya, maka kan oksigennya ditambah 2, jadi 17. Berarti kan sini sisa 16, 16 tambah 1 kan 17 ya Dek. Tapi 16 dibagi 3, kan nggak bisa. Ya, coba berarti bukan 1 koefisiennya. Ya. Saya akan buat koefisiennya adalah 2, ya. 2 kalikan 2 itu kan 4 ya. Makanya 19. Di sini sudah ada 1, berarti kan oksigennya kurang 18. Nah, berarti kan kita masukkan 6. Begitu deh. Ya, 6 dikalikan 3 itu kan 18. Jadi, koefisien reaksi molekul ozon pada persamaan yang setara itu adalah 6. Oke, saya bahas 20 soal ya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham untuk belajar kalian di rumah. Assalamualaikum.